sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Salam Mustafa dari Fakultas Teknik Ilmu Kelautan Universitas Hangtua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan dari tugas dosen 7 mata kuliah dosen 7 dari jurusan Teknik Perkapalan. Di sini saya akan mempresentasikan rencana produksi penjadwalan atau scheduling dari pekerjaan hull construction starboard side atau pekerjaan fabrikasi lambung kapal di posisi sebelah kanan mulai dari frame 70 sampai frame 79. Langsung saja, di sini ada dua dosen pembimbing yang sudah memberikan ilmu atau sudah mengarahkan dari prodi teknik perkapalan, yaitu Bu Dr. Intan STMT dan Pak Dr. Ali Azhar STMT. Kita langsung saja pada topik pembahasannya. Di sini saya membawakan kapal kendara kargo dengan ukuran LPP 96 meter, LWL 98,88 meter, dan LOA-nya 103,03 meter. Kapal ini mempunyai lebar 15,8 meter dengan ketinggian 7,3 meter dan memiliki syarat atau draft 5,6 meter. Maksimum di kecepatannya adalah 12 knot dengan memiliki CB 0,799. Tidak begitu kotak dan tidak begitu runcing. Nah, untuk hull construction starboard side atau pekerjaan seksi panel di lambung kanan, yang saya bawakan hanya satu section panel dengan panjang 6 meter atau satu lajur plat. Pada pekerjaan ini membutuhkan satu lembar plat 8 mm dengan ukuran 2,4 meter atau 2400 mm kali 1200 mm dan 4 lembar plat dengan ketebalan 9 mm dan panjang 6 meter atau 6000 mm, lebar 1800 mm. Setelahnya menggunakan plat 10 mm satu lembar dengan ukuran 6000 kali 1800 mm. Untuk frame menggunakan profil 100 kali 65 dengan ketebalan 9 mm dengan total 8 lonjor atau 8 leng dengan panjang 12 meter. Terkait fasilitas galangan, standar seperti apa itu standar produksinya. Pembuatan gambar kerja dilakukan oleh Departemen Engineering atau konsultan engineering apabila galangan tersebut tidak memiliki divisi engineering. Di sini sudah saya lampirkan juga gambar konstruksinya, tanda pengelasannya bagaimana, gambar dan rencana potongan. Nah, ini adalah contoh pembuatan gambar konstruksi. Looking starboard set ini dilihat dari posisi starboard set hull construction atau panel lambung frame nomor 70 sampai 79. Di sisi atas ini ada plat dengan panjang 6 meter dan lebar 1800 atau 1,8 meter. Di lajur kedua juga plat, di lajur ketiga juga plat. Nah, untuk ini plat nomor 1 bisa dilihat di sini, seal plate dengan thickness 9 mm. Jadi plat nomor 1, plat nomor 2, plat nomor 3 atau LC1, LC2, LC3 itu memiliki ketebalan yang sama, yaitu 9 mm. Dan di sini ada yang berbeda, di lebar 900 dengan panjang yang sama 6 meter, dia LC4 dengan ketebalan 10 mm. Kenapa ini harus 10 mm? Karena pas di atas double bottom. Di perhitungan yang sebelumnya atau pekerjaan konstruksi, perhitungan saya, plat di atas double bottom menggunakan ketebalan di 10 mm. Dan ini adalah frame, main frame, sampai 5 frame, dan ketemu main frame lagi. Jadi pada satu panel ini ada 2 main frame dan 8 lajur frame. Menerus, tidak ada sambungan pada main frame ataupun frame. Karena pada senta yang tengah akan dilubangi untuk jalur frame. Nah, ini adalah detail 1, tapi sebelum ke detail 1 kita ke potongan. Potongan A menampilkan frame, ini potongan A, potongan B menampilkan main frame, ini potongan B. Terus di bawah ada potongan C dan potongan D. Potongan CC menampilkan posisi atau view dari senta, dan potongan D menampilkan tampak atas dari posisi-posisi frame. Kedua potongan ini menampilkan posisi-posisi frame juga. Akan tetapi pada senta lebih detail lagi, potongan C menampilkan posisi-posisi dari senta. Nah, ini ada detail 1. Detail 1 kita bisa lihat posisi senta, posisi lubang dari senta. Bagaimana kita membuat plat-plat yang berlubang nanti akan dijelaskan di sheet berikutnya, yaitu tentang nesting plan-nya. Ini juga ada simbol pengelasan. Ini juga simbol pengelasan radius dari scallop, yaitu untuk jalur dari kawat las. Ini juga sudah ada. Posisi panel yang saya kerjakan sekarang ada di atas double bottom dan di bawah deck plate. Ini adalah contoh simpel pada pekerjaan panel apabila saya menjadi pemborong di suatu galangan.
saya dapat borongan untuk pekerjaan panel dari frame 70 sampai 79. Apa-apa saja dan berapa mungkin biaya yang harus saya keluarkan, atau saya harus mengasih quotation atau penawaran berapa ke galangan tersebut. Intinya begitu. Jadi akan saya jelaskan secara perlahan di sini. Dan di sini ada detail 2 dan detail 3 yang menampilkan posisi bracket atas dan bawah. Ini juga sudah ada simbol pengelasan. Jadi akan sangat memudahkan pada saat pekerjaan di lapangan. Nah, yang kedua ini adalah mulai masukkan nesting plan LC1, LC2, LC3, nomor LC, dan plat lembar. Pada LC1, LC2, LC3 menggunakan plat lembar yang sama, ketebalan yang sama, dan dimensi yang sama. Makanya digambarkan satu saja dengan penomoran 3 penomoran. Yang kedua adalah LC nomor 4. Kenapa beda? Karena memiliki ketebalan plat yang beda dan ukuran yang beda untuk diaplikasikan ke dalam fabrikator. Yang kedua adalah nesting dari frame. Frame ini menggunakan profil 100 x 65 x 9 mm dengan ketebalan 9 mm. Karena saya menggunakan 12 meter per lonjornya, nah ini kepakai 6,165 meter, jadi sisanya harus kebuang karena saya tidak mau ada sambungan pada frame. Dan ini adalah nomor LC. Nah, ini nomor LC5 lanjutan dari LC4, 5 sampai 12. Nomor LC5 sampai 12 adalah frame. Sedangkan LC13 sampai LC20 digunakan sebagai mainframe. Jadi mainframe ini adalah rakitan dari beberapa plat. Mulai dari mainframe Senta menggunakan plat dengan ketebalan yang sama. Jadi pada saat pemotongan beberapa item ini, pihak workshop atau pihak bengkel sudah mengetahui plat ini dipakai untuk apa, LC nomor sekian adalah item apa, tidak mengganggu pekerja-pekerja di lapangan. Yang terakhir, plat lembar nomor 6. Plat lembar nomor 6 ini menggunakan ketebalan 8 mm. Nah, 8 mm ini hanya digunakan untuk bracket. Nomor LC 21 sampai dengan 28 dan nomor LC 29 sampai dengan 36. Ini dua bracket yang berbeda. Satu dengan bracket ukuran 160 kali 160 digunakan di top atau di bottomnya deckplate. Yang LC 180 kali 160 digunakan di bottom atau di atasnya double bottom. Ini adalah standar pengerjaan kertas dan apapun lah yang ada di galangan. Kebanyakan di galangan hanya memakai kertas A3 pada saat aplikasi. Tapi untuk general drawing atau GA drawing kapal menggunakan A0. Saya rasa ini adalah standar yang baku, atau masing-masing galangan memiliki standar yang berbeda-beda juga. Skala-skala yang digunakan atau skala umum untuk detail dan untuk gambar juga berbeda-beda. Untuk detail biasanya 1:1 sampai 1:20. Tapi untuk di GA drawing menggunakan 1:100, 150 hingga 250 dan seterusnya. Ini adalah fasilitas galangan pada pekerjaan pembuatan section atau pembuatan panel. Overhead crane 2 buah meja profil, 4 meja CNC, bengkel assembly overhead crane juga 10 ton. Terus bengkel sama assembly, bengkel assembly masing-masing memiliki overhead crane. Kenapa? Karena pada saat bengkel assembly adalah pemasangan dari panel-panel atau bisa dinamakan crane assembly. Sub assembly adalah dari gabungan beberapa part. Kalau assembly gabungan dari beberapa crane panel. Ini adalah standar-standar umum. Nah, ini skema bengkel dari galangan. Bengkel fabrikasi, bengkel sub assembly, dan bengkel crane assembly atau bengkel assembly. Kalau pada project non kapal hanya ada fabrikasi dan assembly, tapi untuk galangan karena gabungan dari beberapa part sangat banyak dan sangat berat, ada namanya crane assembly. Crane assembly itu adalah penggabungan dari beberapa blok. Nah, kalau di drawing saya ini belum menjadi blok, masih menjadi panel. Panel yang digabungkan akan menjadi satu blok. Pembuatan jadwal produksi macam-macam. Dari jadwal adalah diagram S dan grafik kalender. Jadi beberapa yang sudah saya temui di semua pekerjaan ada yang namanya schedule, bisa memakai Excel, bisa memakai MS Project. Kalau di bidang saya di oil and gas memakai Primavera. Tapi di sini saya memakai software yang simpel, saya memakai MS Project. Penentuan urutan kerja. Pada hakikatnya penentuan urutan pekerjaan adalah langkah untuk menentukan suatu alternatif yang dianggap paling baik dalam pengaturan urutan pekerjaan sehingga tercapai efisiensi dalam menggunakan semua faktor produk yang tersedia. Jadi penjadwalan ini adalah untuk mengontrol pekerjaan mulai dari fabrikasi hingga instalasi. Bagaimana sih urutannya nanti? Bagaimana sih
pada saat assembly kita di hari apa dan sebagainya. Bagaimana kontrol biaya juga. Nah, ini adalah rumus-rumus umum untuk menghitung jam orang. Ini juga standar yang ada di masing-masing kalangan, karena masing-masing kalangan juga memiliki hitungan yang berbeda-beda. Mungkin untuk mempersingkat, saya akan langsung ke dalam scheduling. Nah, ini adalah perhitungan pokok produksi pada pekerjaan lambung bagian kanan. HPP, harga material terpasang, plus biaya tenaga langsung plus overhead. Nah, harga material terpasang terdiri dari material pokok, plat dan profil, dan harga material bantu oksigen, asetilin, kawat las, elektrod, plak, dan jumlah watt atau jumlah titik yang terpakai. Biaya tenaga kerja adalah upah kepada mereka yang langsung melaksanakan proses pembuatan seksi atau melakukan fabrikasi. Overhead bengkel, biaya tidak langsung, adalah biaya-biaya meliputi energi material penunjang, tenaga kerja tidak langsung, pemeliharaan material, dan lain-lain. Pada umumnya, perhitungan ini akan selalu ditambahkan margin, karena pada saat penulisan pasti akan ada hal-hal yang tidak terduga. Contohnya pada penjadwalan ini saya menambahkan margin 30% dari total harga material. Perhitungan harga material terpasang, perhitungan plat baja. Nah, ini adalah list of material atau MTO yang saya pakai dalam pekerjaan panel ini. Seal plate 9 mili, seal plate 10 mili, mainframe, webframe, webframe 1, webframe 2, senta memanjang, yang vertikal dan melintang. Kenapa ada dua? Karena ada dua tipe senta, karena perpotongan pada panel saya. Dan ini adalah ukuran mereka dengan total yang sudah terpasang menjadi satu rangkaian atau menjadi satu sub assembly 4,889 ton atau 4.889 kilo. Dengan harga atau dengan berat unit di atas atau unit dengan berat ini, di perhitungan ini harga satuan masing-masing masing-masing material per kilonya 38.500 per kilo. Per kilo ini sudah include dengan fabrikasi sebenarnya. Cuma di sini kita tambahkan kawat las otomatis, kawat las semi, plak oksigen, asetilin, dan listrik. Jadi perhitungan harga material dan kebutuhan consumable-nya di 191.439.904 rupiah dengan total berat 4.889 kilo. Terus perhitungan kawat las, dari mana saya bisa mendapat ini? Nah, dari perhitungan-perhitungan di bawah. Ini adalah rumus pendekatan atau rumus simpel yang biasa saya pakai di perusahaan saya untuk menentukan atau melakukan penawaran suatu pekerjaan. Saya rasa tidak beda jauh maupun di lapangan, di kalangan, dan di industri lainnya. Dan ini adalah arus pemakaian listrik. Ini juga rumus pendekatan. Jadi yang saya pakai adalah rumus pendekatan karena tidak mungkin kita menghitung satu-satu. Dan rumus-rumus ini sudah umum, sangat umum dipakai pada industri, project, dan kawan-kawannya. Selanjutnya adalah perhitungan biaya tenaga kerja langsung atau jam orang. Nah, rumus di sini untuk mengetahui biaya tenaga kerja langsung terlebih dahulu ditetapkan tarif 1 jam orang yang berlaku di suatu galang kapal. Di sini saya menetapkan 1 jam orang 28.000. Maka jumlah biaya tenaga kerja langsung untuk pembuatan seksi lambung adalah biaya tenaga kerja langsung sama dengan total jam orang dikali 28.000. Ini 28.000 ini adalah biaya kerja. Yang pertama, pada tahap bengkel fabrikasi saya memakai 3 manpower dan 3 hari kerja. Berarti total ada 72 jam. Jadi 72 jam saya kali dengan 28.000 ketemu di 2.106.000. Yang kedua, bengkel sub assembly di 8 manpower dengan durasi kerja 2 hari, per harinya 8 jam. Jadi 8 jam dikali 8 ketemu di 128 dikali 28.000 ketemu di 3.584. Yang ketiga adalah bengkel assembly dengan manpower dan durasi kerja 2 hari ketemu di 2.688.000. Jadi total jam orang pada pekerjaan ini adalah 296 jam dikali 28.000 dengan total 8.288.000. Selanjutnya perhitungan biaya tidak langsung atau overhead. Ini adalah margin. Overhead bengkel atau marginnya saya kasih di 30% dengan rumus dikali harga material plus biaya kerja langsung atau jam orang tadi. Jadi 30% dikali 191 juta sekian ditambah 8.288 sekian. Dengan ketemu biaya margin atau overhead bengkel di 59.900 sekian. Perhitungan harga pokok produksi yaitu harga material, biaya kerja langsung ditambah overhead bengkel.
Jadi totalnya pada pekerjaan ini membutuhkan biaya Rp259.604.274 dibulatkan menjadi 260 juta. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dengan kesimpulan. Kesimpulan dari pengerjaan tugas desain 7 dalam membuat panel section frame 70-79 step set sebagai berikut. Langkah awal adalah menyiapkan gambar kerja yang lengkap dengan cutting plan-nya atau nesting plan-nya sesuai dengan yang sudah dilakukan di desain 6. Jadi pada desain 6 saya juga sudah membuat detail tadi, drawing tadi yang melanjutkan penjadwalan schedule pada tugas desain 7. Jadi sampai sini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dengan apa yang sudah saya sampaikan untuk pekerjaan panel atau pekerjaan frame section 70-79 di area stub set memakan biaya 260 juta. Terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih kepada Bu Intan dan Pak Ali yang sudah membimbing kita selama 1 semester. Saya akhiri, salam sejahtera dan terima kasih.